Suamiku ternyata CEO. Bab 069. Estiana, Mama ingin tahu sekarang, kata Julia dengan suara tegas dan berwibawa. Sekarang jelaskan pada Mama. Apa yang terjadi? Mengapa si Adnan itu berani datang kemari, dan Mama juga dengar kalau mereka saling mencintai? Apa maksudnya? Estiana perlahan mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca seolah mencari simpati dari ibu angkatnya yang kini merasa tertipu. Mama, Estiana berusaha bicara, tapi Julia memotongnya dengan tegas. Jawab pertanyaan Mama sekarang, desak Julia. Satria, yang berdiri di belakang Julia, menatap Estiana dengan sorot mata yang tajam. Kami sudah cukup bersabar denganmu, Estiana. Sekarang adalah saatnya untuk kau mengungkap kebenaran. Kata-kata ini menyadarkan Estiana, saatnya untuk jujur atau mempertaruhkan segalanya, tak bisa lagi menghindar dari kenyataan. Estiana menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bicara. Adnan tidak pernah bilang kalau dia tunangan Rea. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Satria memicingkan mata, seolah mencoba membaca isi hati Estiana. Kau tidak tahu. Lalu kenapa kau bisa menikah dengannya? Aku bertemu Adnan tanpa sengaja, Om. Estiana mulai berdusta di depan Satria dan Mama Julia. Dia bilang dia tidak punya siapa-siapa. Kami mulai dekat, dan perlahan aku jatuh cinta padanya. Aku harus melindungi diri sendiri. Hatinya merasa berat saat berbohong, namun dia merasa tidak punya pilihan. Kapan kau tahu dia tunangan Rea? Desak Satria, matanya tajam. Estiana tampak ragu sebelum menjawab, aku baru tahu beberapa minggu sebelum pernikahan kami. Saat itu aku ingin memutuskannya, tapi Adnan mengejarku dan bilang dia mencintaiku. Estiana mencoba keras menahan rasa bersalah, meski suaranya mulai goyah. Julia mendengus. Dan kau percaya begitu saja? Lalu kenapa kau tetap menikah dengannya, Estia? Estiana pura-pura menangis, sambil berpikir bagaimana cara terbaik untuk meyakinkan Julia. Aku pikir dia tulus. Tapi setelah kami menikah, aku sadar dia hanya menginginkan statusku sebagai bagian dari keluarga ini. Status? Julia bertanya, bingung. Ya, Ma, Estiana menghela napas. Adnan ingin menikahiku untuk mendapatkan kekayaan dan pengaruh keluarga. Ternyata dia hanya menggunakanku untuk kepentingannya sendiri. Ketika kata-kata tersebut keluar, Estiana merasa semakin terpuruk dalam lubang kebohongan. Dia pikir aku pewaris keluarga Prana. Tapi setelah tahu aku hanya anak angkat, dia mulai berubah dan menceraikan aku, jawab Estiana, hatinya bergetar karena rasa sedih yang membuncah. Mendengar itu, Julia tampak kasihan melihat anak angkatnya yang menjadi salah satu korban Adnan. Dengan rasa kasihannya, ia mendekat lalu memeluk anak angkatnya. Mama tidak tahu kalau kamu mengalami hal menyedihkan seperti ini, Esti. Ya Allah, kenapa kamu selalu dizalimi orang, Nak? Satria yang ada di sana hanya bisa menghela nafas panjangnya. Ia tidak bisa mengatakan apapun lagi jika melihat istrinya seperti itu. 53. Aku yang salah, Ma. Aku tidak bisa menilai seseorang dengan baik sampai aku terjebak dengan Adnan. Estiana hanya menunduk, air matanya terus mengalir. Hatinya berkecamuk antara rasa bersalah dan ketakutan bahwa kebenaran yang sebenarnya akan terungkap.
Meski sebagian besar air matanya adalah sandiwara untuk menutupi kebenaran, namun di lubuk hatinya ada rasa sesal yang tak terhapuskan. Lelaki kurang ajar itu. Beraninya dia mempermainkan dua wanita di keluarga ini. Seharusnya, Abi menghancurkan bisnisnya waktu itu. Tapi dia terlalu lemah, terlalu mendengarkan ibu, gumam Julia dengan marah. Dulu, ketika bisnis Adnan sedang terpuruk, Abi memang hanya meminta beberapa investor untuk menarik dukungan mereka, yang membuat bisnis Adnan menghadapi kesulitan. Namun, Abi memilih untuk tidak membangkrutkan perusahaannya, sehingga perusahaan Adnan masih bisa bertahan hingga sekarang. Sudahlah sayang. Jangan menyalahkan adik ipar. Dia sudah melakukan hal yang benar dan aku mendukungnya, sahut Satria. Julia menoleh ke arah suaminya. Apa maksudmu? Aku minta Abi agar tidak terlalu kejam Julia. Itu tidak baik untuk kita juga sebagai pebisnis. Beberapa jam kemudian, Abi kembali ke kamar dengan wajah yang lebih tenang namun tetap terlihat penuh pertimbangan. Rhea sedang duduk di ranjang, matanya menatap kosong keluar jendela, namun kali ini, tidak ada tanda-tanda penghindaran. La tampak lebih tenang, meskipun rasa cemas masih terpancar di wajahnya. Abi berdiri di ambang pintu, mengamati istrinya dalam diam. Rhea merasakan kehadirannya, lalu perlahan menoleh dan memberikan senyum kecil. Abi melangkah masuk, duduk di samping Rhea, tidak ada ketegangan di antara mereka. Rhea, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Abi dengan lembut, matanya penuh perhatian. Suaranya tenang, berusaha memberikan kenyamanan di tengah suasana yang masih berat. Rhea tersenyum tipis, meskipun mata dan bibirnya masih tampak sedikit tegang. Aku baik-baik saja, Mas Abi, jawabnya, berusaha untuk terdengar lebih tenang dari yang sebenarnya ia rasakan. Abi tersenyum lebar, merasa lega mendengar jawabannya, meskipun masih ada sedikit kecemasan yang menyelimuti hatinya. Dengan lembut, ia mengusap kepala istrinya dan juga menyentuh perut Rhea dengan penuh perhatian. Aku senang mendengarnya, ucapnya, suara Abi penuh kelembutan dan kasih sayang. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu sendiri. Aku akan selalu ada di sini untukmu. Rhea menatapnya dengan mata yang lebih lembut. Abi mengusap perut istrinya dengan penuh rasa sayang, matanya tak lepas dari wajah Rhea yang kini tampak lebih tenang. Jangan biarkan apa yang terjadi dengan Adnan membuatmu takut atau ragu. Aku akan selalu melindungimu, apapun yang terjadi. Rhea menunduk, merasa hangat di dalam dada mendengar kata-kata Abi. Abi tersenyum lebih lebar lagi, memeluk Rhea dengan lembut. Maafkan aku. Aku tidak menjagamu dengan baik di pesta tadi. 54. Abi duduk di sisi ranjang, tatapannya yang dingin kini melunak saat memandangi Rhea, yang sedang bersandar dengan perut besar yang menonjol. Rhea terlihat lelah, namun senyum kebahagiaan yang tenang terukir di wajahnya. Abi merasakan hangatnya perasaan saat memandang istrinya, seorang wanita yang selalu memberi ketenangan meski dunia di luar kadang terasa kacau. Dengan lembut, Abi menyentuh perut Rhea, penuh kehati-hatian, seolah takut menyakiti kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya. Hai, nak, bisiknya dengan suara lembut yang penuh kehangatan, ini papa. Kalian bertiga baik-baik saja di sana. Jangan bikin mama terlalu capek, iya.
Papa janji akan selalu jaga kalian berempat. Rea tersenyum kecil, menatap tangan Abi yang menyentuh perutnya. Perlahan, tangannya menyentuh tangan Abi, menyatu dalam gerakan lembut. Mereka selalu tenang kalau dengar suara kamu, katanya dengan suara lembut, penuh kebahagiaan yang sederhana. Abi menunduk, lalu mengecup perut besar itu dengan hati-hati, seolah tak ingin mengganggu ketenangan yang tercipta di dalamnya. Kalian dengar itu, nak? Mama bilang kalian suka suara papa. Jangan hianati papa nanti, ya, ujarnya dengan nada bercanda yang hangat, membuat Rea tertawa kecil. Tertawa itu, meski pelan, mengusir kekhawatiran yang masih menggantung di hati Abi, meski ia tak menunjukkannya. Beberapa detik berlalu dalam diam, menikmati momen kebersamaan yang sederhana namun penuh makna. Rea sayang, Abi akhirnya memecah keheningan, tangannya terulur, menawarkan dukungan. Kamu belum mandi, kan? Ayo, kita mandi dulu, baru tidur. Kamu pasti butuh rileks. Rea mengangguk, senyuman tipis mengembang di bibirnya. Meskipun Abi sering menunjukkan ekspresi tegas, Rea tahu di balik itu semua, suaminya adalah seorang yang penuh perhatian. Di kamar mandi marmer yang mewah, Abi membantu Rea memasuki bathtub besar yang telah dipenuhi air hangat dan busa. Tangannya yang kuat dan penuh kasih menuangkan air ke punggung Rea, memijat lembut pundaknya yang mulai tegang setelah hari-hari panjang. Rea menutup mata, menikmati sentuhan Abi yang begitu menenangkan. Terima kasih, Mas, bisiknya, suaranya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Abi hanya tersenyum tipis, namun tatapannya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ia terus merawat istrinya dengan penuh kelembutan, menyentuhnya dengan cara yang hanya mereka berdua yang mengerti. Tiba-tiba, dengan sedikit godaan, Abi menyelipkan jarinya di sisi leher Rea, memijat lembut namun dengan sedikit tekanan. Kamu tahu, sayang, aku merasa seperti sedang merawat seorang ratu. Ia mendekat, suaranya rendah, hampir seperti berbisik. Tapi aku yakin, ratu yang satu ini memang pantas dimanjakan. Rea tertawa pelan, matanya yang terpejam mengisyaratkan rasa lega dan kebahagiaan. Mas, jangan bercanda. Aku ini bukan ratu. Aku cuma wanita yang sangat lelah. Abi menggoda dengan senyum nakal yang hanya terlihat oleh Rea. Kalau begitu, seharusnya aku jadi pelayan yang sangat setia, kan? Mengingat ratu yang satu ini butuh lebih banyak perhatian. Rea menoleh, membuka mata dan menatap Abi dengan penuh kehangatan. Pelayan yang setia. Aku lebih suka kalau pelayan itu juga tahu cara memberikan kejutan. Abi terkekeh pelan, matanya tetap penuh dengan kasih sayang. Kejutan. Kalau itu, aku punya banyak cara. Tapi aku akan mulai dengan ini dulu. Dengan gerakan yang penuh kelembutan, ia mulai memijat lebih dalam di pundak Rea, menambah kenyamanan yang sudah ada. Setiap sentuhan terasa seperti janji bahwa ia akan selalu ada untuk Rea sebagai pelayan setia, suami yang penuh perhatian, dan juga teman yang selalu mengerti. 55. Terima kasih, Mas, ujar Rea lagi. Kali ini suaranya lebih lembut, seolah berbicara dari hati. Abi hanya mengangguk, lalu melanjutkan pijatan dengan penuh kasih. Karena kamu lebih dari apapun bagiku, jawabnya,
Tatapannya serius, namun hangat. Setelah selesai, mereka keluar dari kamar mandi dan bersiap untuk sholat. Raya mengenakan mukena, begitu juga Abi yang mengenakan pakaian sholatnya lalu memimpin sholat berjamaah dengan penuh hikmat. Suasana penuh ketenangan itu terasa begitu sakral, menyatu dalam setiap gerakan. Selesai sholat, Abi mengambil Al-Quran dari meja kecil di sudut kamar. La membuka salah satu surah, lalu duduk di samping Raya yang sedang bersandar di bantal. Suaranya yang dalam terdengar lebih berat, sedikit terbata, namun penuh keyakinan saat ia mulai membaca. Raya menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tak bisa menahan rasa haru. "Kamu tahu, Mas, suara kamu itu indah. Bukan karena nada atau cara bacaannya, tapi karena hatimu yang tulus." Abi menutup Al-Quran dan tersenyum tipis, dengan lembut mengelus rambut Raya. "Sebenarnya aku jarang baca Al-Quran karena sibuknya. Jadi, aku tak peduli apakah suaraku bagus atau tidak. Yang penting adalah bacaannya benar, dan anak kita mendengar ayat suci ini dari papanya. Aku juga ingin kamu tahu, sayang, kalau suamimu selalu berdoa untukmu." Raya tersenyum haru, merasakan betapa besar perhatian Abi. Suaminya yang sering terlihat keras, ternyata memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Abi melihat senyum itu, lalu ikut tersenyum. "Tidurlah. Kamu pasti capek." Raya mengangguk, meski matanya masih tampak sedikit lelah. Kejadian di pesta tadi, pertemuannya dengan Adnan yang tak terduga, masih membekas di hatinya. Kata-kata Adnan yang membuatnya semakin kesal, ditambah dengan keributan yang terjadi, menciptakan luka baru di hati Raya. Abi, meski tidak banyak bicara tentang insiden itu, bisa merasakan betapa terguncangnya perasaan Raya. Ia tahu, ada banyak hal yang belum sempat terungkap. Namun, ia berjanji untuk selalu ada di sisi istrinya, menemani setiap langkah, setiap tangis, dan setiap tawa mereka. "Mas, terima kasih," ujar Raya lagi, kini suaranya lebih pelan, seolah berbisik. "Kamu selalu ada, selalu memahami tanpa perlu banyak kata." Abi merangkulnya lebih dekat, membiarkan Raya bersandar pada bahunya. "Karena aku selalu ingin kamu merasa aman, ratu kecilku. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain itu." Dengan lembut, Abi mengelus perut Raya, jari-jarinya bergerak perlahan, memberikan kenyamanan pada Raya yang semakin merasa rileks. Raya menutup mata, merasa hangat dari sentuhan Abi yang penuh kasih sayang. Ia menoleh sedikit ke arah suaminya, menemukan ketenangan di wajah Abi yang begitu tenang. "Mas," suara Raya semakin pelan, hampir hilang dalam bisikan lembut. "Ya. Terima kasih karena Mas Abi masih percaya padaku, karena tidak ada yang aku takutkan di dunia ini selain itu. Bodoh. Kenapa aku harus percaya pada orang lain ketimbang istriku sendiri?" Raya tidak mengatakan apapun tapi ekspresinya sudah menunjukkan bahwa ia sangat senang saat ini. "Tutup matamu." Abi mengelus perut Raya sekali lagi dengan penuh kasih, lalu menariknya lebih dekat ke pelukannya. "Tidurlah, sayang. Aku di sini, selalu menjaga kamu dan anak-anak kita. Kamu tak perlu takut." Dengan tatapan lembut, Abi menutup mata, merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan di sisi orang yang kita cintai. Perlahan, napas Raya menjadi lebih teratur, menandakan bahwa ia sudah mulai tertidur.
Abi tetap di sampingnya, terus mengelus perut Rea. Malam itu, setelah Rea tertidur, Abi termenung di balkon kamar hotel. Ia menatap gemerlap kota sambil berpikir keras bagaimana membuat istrinya merasa lebih baik, karena ia sadar bahwa kejadian di pesta itu 56 membuat perasaan Rea tak tenang. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk membawa Rea keluar dari rutinitas dan kejenuhan. "Rea," panggil Abi sambil menyentuh lembut bahu istrinya yang masih berbaring di tempat tidur. Rea membuka matanya perlahan, masih setengah mengantuk. "Siap-siap, ya. Hari ini aku bawa kamu jalan-jalan," kata Abi sambil tersenyum tipis. "Jalan-jalan kemana?" Rea mengerutkan kening, tak menyangka suaminya mengajaknya pergi. "Pokoknya, ikut aja. Kamu pasti suka." Beberapa jam kemudian, mereka berada di dalam mobil, melaju menuju sebuah tempat yang tenang di luar kota. Perjalanan itu dipenuhi obrolan ringan, sesekali diiringi tawa kecil. Rea mendengar Abi menceritakan cerita lucu tentang masa kecilnya. "Aku pikir Mas Abi tidak punya cerita lucu waktu kecil soalnya," kata Elia, "Mas Abi cuma suka marah-marah dan kaku. Jarang berinteraksi sama orang lain, terus jarang senyum," ucap Rea, mengerling ke arah Abi dengan senyum nakal. Abi tertawa ringan, tidak terbiasa dengan anggapan itu, tapi ia memutuskan untuk berbagi sedikit tentang masa kecilnya. "Sebenarnya aku juga tidak begitu serius waktu kecil, cuma kadang aku agak bingung kalau harus bergaul. Coba bayangin, waktu kelas 2 SD, aku pernah jadi detektif sekolah." Rea memiringkan kepala, penasaran. "Detektif? Maksudnya?" Abi tersenyum tipis, mengingat kenangan itu. "Jadi ceritanya ada pensil milik teman sekelas yang hilang. Semua teman-teman di kelas panik, dan guru pun bingung. Nah, aku yang dengan seriusnya langsung bilang, ini pasti ada yang mencuri. Akhirnya aku jadi detektif, dan mulai memeriksa tas teman-teman satu persatu." Rea tertawa kecil, tidak bisa menahan geli. "Mas Abi jadi detektif. Terus apa yang terjadi?" Abi mengangkat bahu dengan ekspresi pura-pura serius. "Ya, aku periksa tas temanku satu persatu. Ternyata pensil itu cuma jatuh di bawah meja. Tapi aku tetap merasa bangga karena aku sudah menemukan pelakunya." Rea terbahak, hampir tertawa terpingkal-pingkal. "Mas Abi jadi detektif amatiran, ya. Tapi, lucu juga. Aku nggak nyangka kamu pernah seperti itu." Abi menatap Rea dengan senyum yang lebih lebar, sedikit lebih ringan dari biasanya. "Ya, siapa sangka, detektif paling serius di kelas bisa jadi suami yang lebih serius lagi." Rea tersenyum manis, matanya berbinar. "Jadi kalau ada masalah lagi, kamu siap jadi detektifnya, kan? Aku butuh detektif yang bisa memecahkan semua teka-teki hatiku." Abi tertawa kecil, menggenggam tangan Rea. "Untukmu, aku siap jadi detektif atau apapun. Yang penting, kita selalu bisa bersama." Suasana dalam mobil itu dipenuhi tawa dan rasa nyaman yang mendalam, membuat perjalanan mereka terasa semakin hangat dan penuh kebersamaan. Tujuan mereka adalah sebuah danau kecil. "Tempat ini indah banget," kata Rea sambil menghirup udara segar. "Kamu tahu aku butuh ini, ya?" Abi mengangguk. "Aku tahu kamu stres karena kejadian itu. Aku cuma mau kamu tahu,
Tidak ada yang bisa nyakitin kamu selama aku ada. Rea tersenyum, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Mas. Kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan. Abi tidak menjawab. Ia hanya menarik Rea ke pelukannya, membiarkan istrinya merasakan ketenangan dari detak jantungnya yang stabil. Mereka menghabiskan waktu dengan berbicara tentang masa depan. Abi membayangkan anak mereka. 57. Bermain di tempat seperti ini, berlari-lari di bawah pohon, sementara Rea tersenyum menyimak setiap impian sederhana yang diucapkan suaminya. Sebelum pulang, Abi mengajak Rea berjalan menyusuri tepian danau. Mereka bergandengan tangan, menikmati senja yang mulai turun perlahan. Rea merasa lebih ringan, setelah kekacauan yang terjadi di pesta hanyalah mimpi buruk yang tak lagi penting. Terima kasih, kata Rea, sambil menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, merasa aman dalam pelukannya. Untuk apa? Tanya Abi, dengan suara lembut. Untuk segalanya. Untuk selalu tahu bagaimana cara membuatku merasa dicintai, meski dalam cara yang paling sederhana sekalipun. Abi tersenyum, penuh kelembutan, sambil mengelus pipi Rea yang manis dan menggemaskan, matanya penuh kasih. Sementara itu, di rumahnya, Adnan berada di kamar dengan amarah yang memuncak. Perlakuan kasar yang diterimanya dari Satria yang menyeretnya keluar dengan cara tidak hormat membuatnya semakin kesal. Tapi yang lebih membuatnya marah adalah Abi, yang memukulnya hingga babak belur. Lihat saja, walau kamu orang hebat di kota ini, aku tidak takut. Ini negara hukum, Tuan Prana. Walau kamu punya banyak uang, itu tidak akan bisa menyelamatkanmu dari hukum. Aku akan menuntutmu. Teriaknya dengan suara penuh dendam. 58. Pagi itu, rumah Abi terasa lebih tenang dari biasanya. Di ruang tengah, Abi duduk dengan tablet di tangan, sibuk memeriksa dokumen-dokumen yang perlu ditinjau. Di sebelahnya, Rea membaca buku tentang kehamilan, matanya serius menelusuri halaman demi halaman. Sesekali, tangan Rea mengusap perutnya, senyumnya kecil saat membaca sebuah bagian menarik. Apa yang kamu baca? Tanya Abi tanpa mengalihkan pandangannya dari layar tabletnya. Tips kehamilan. Banyak sekali tipsnya di buku ini. Jadi aku harus baca semuanya sampai habis, jawab Rea, menoleh ke arah suaminya. Abi hanya mengangguk kecil, lalu melirik perut Rea. Ia mendekat sedikit dan berkata pelan, kalian yang ada di dalam sana, jangan bikin mamamu terlalu repot ya. Rea tertawa kecil. Mas Abi lucu kalau sedang ngobrol dengan mereka. Setelah beberapa saat, Rea menutup bukunya. Ayo, kita ke kamar ibu. Mau lihat bagaimana keadaannya. Abi berdiri tanpa banyak bicara, meraih tabletnya sebelum mengikuti Rea ke kamar Nyonya Dayana. Di dalam, wanita tua itu sedang duduk bersandar dengan tenang, membaca Al-Quran. Pagi, Bu, sapa Rea hangat, mendekat untuk mencium tangan ibu mertuanya. Nyonya Dayana menutup kitab suci Al-Qurannya lalu menjawab, pagi, sayang. Apa yang kalian lakukan tadi? Tanya Nyonya Dayana, melirik ke arah Abi yang sudah duduk di sofa dengan tabletnya. Abi sibuk kerja seperti biasa, Bu. Tapi aku baca buku tentang kehamilan. Banyak tips menarik, jawab Rea sambil duduk di tepi tempat tidur, memulai menemijat lembut kaki ibu mertuanya. Oh,
Buku apa kali ini? Tanya Nyonya Diana, senyumnya penuh rasa ingin tahu. Buku tentang apa yang dirasakan bayi di usia 7 bulan kehamilan, jelas Rhea sambil terus memijat. Katanya pijatan lembut itu juga bagus untuk melancarkan peredaran darah. Nyonya Diana tertawa kecil. Sepertinya kamu banyak belajar, ya. Abi beruntung punya istri seperti kamu. Abi, yang sejak tadi diam, hanya tersenyum melirik mereka tanpa berkata apa-apa. Ia tetap fokus pada tabletnya, meski sesekali mencuri pandang ke arah Rhea. Ada kelembutan di matanya, namun ia memilih untuk tidak menanggapi langsung percakapan itu. Ibu tahu. Mas Abi ini nggak suka bicara kalau di depan ibu, celetuk Rhea dengan nada bercanda. Nyonya Diana tersenyum. Itu sejak kecil, sayang. Dia lebih suka diam daripada salah bicara. Rhea tertawa pelan, suasana di kamar itu penuh dengan kehangatan sederhana, meskipun Abi tetap seperti dirinya yang pendiam di depan ibunya. Sore itu, langit mulai mendung ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah keluarga Prana. Dari dalamnya, Laudia melangkah keluar dengan mengenakan gaun kasual berwarna krem yang memancarkan kesan sederhana. Ia menatap rumah megah itu dengan ragu sebelum akhirnya mengetuk pintu. Gio yang membukakan pintu. Ia tersenyum lembut. Kamu datang juga. Laudia mengangguk, lalu menghela napas. Aku perlu bicara dengan Rhea. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan dengannya. Gio mengangkat alisnya, sedikit bingung, tapi kemudian berkata, baiklah. Tapi hati-hati, ya. Rhea kelihatannya masih sedikit terguncang. Pamanku sampai milih libur sehari buat menemani dia. Aku pasti hati-hati karena aku tahu Rhea kayak gimana. Tapi terima kasih udah diingatkan, jawab Laudia. 59. Memberikan senyuman singkat sebelum melangkah masuk. Setelah meminta izin pada Gio, Laudia menuju kamar Rhea. Saat itu, Abi sedang berada di ruang keluarga bersama Julia dan Estiana, sehingga ia tidak mendengar percakapan yang terjadi antara Rhea dan Laudia. Di kamar, Rhea sedang duduk di tempat tidurnya, memegang buku kehamilannya. Wajahnya terangkat ketika melihat sahabatnya masuk. Laudia, tanyanya dengan nada terkejut. Laudia tersenyum lemah. Ia mendekat, duduk di kursi dekat tempat tidur. Rhea, aku datang untuk meminta maaf. Rhea mengerutkan kening. Meminta maaf. Untuk apa? Untuk kejadian di pesta pertunanganku. Aku tahu, itu membuatmu sangat terguncang. Laudia menundukkan kepala, suaranya bergetar penuh penyesalan. Aku bersumpah, aku tidak pernah mengundang Adnan ke acara itu. Rhea terdiam sejenak, matanya menatap tajam Laudia. Lalu bagaimana dia bisa ada di sana? Aku sudah menyelidikinya, jawab Laudia, mengambil napas dalam-dalam. Adnan datang bersama Mila. Awalnya aku bingung, karena Mila adalah temanku. Tapi ketika aku bertanya padanya, Mila mengaku, dia melakukannya atas permintaan Estiana. Warna wajah Rhea berubah drastis. Estiana. Laudia mengangguk. Ya. Mila bilang Estiana memohon padanya untuk membawa Adnan ke pesta. Aku benar-benar tidak tahu apa tujuan Estiana, tapi... Cukup, potong Rhea dengan nada tajam, menggenggam erat buku di tangannya. Aku tidak percaya. Setelah semua yang dia lakukan, aku masih memberinya kesempatan kedua, dan sekarang dia melakukan ini. Laudia mengangguk pelan, wajahnya penuh kesedihan.
Aku juga tidak menyangka. Maaf, Rhea. Aku seharusnya lebih berhati-hati. Rhea mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Namun, emosi yang ia tahan terlalu besar. Laudia, kamu tahu apa yang Adnan lakukan saat itu? Laudia hanya menggeleng pelan, menatap sahabatnya dengan khawatir. Aku waktu itu kan, ada di ruang pesta. Aku cuma dengar cerita dari Om Satria. Dia masuk ke kamarku. Dia bilang ingin aku kembali padanya, setelah semua yang dia lakukan. Bagaimana mungkin Estiana mengundangnya? Suara Rhea bergetar, matanya berkaca-kaca. Laudia berdiri, mencoba meraih tangan Rhea. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu itu akan terjadi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di pihakmu, Rhea. Aku tidak pernah mengkhianatimu dengan mengundang Adnan. Apalagi aku tahu kalau selama ini Adnan berusaha ingin kembali padamu. Rhea menunduk, mencoba mengatur napasnya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi yang jelas, ini tidak bisa dibiarkan. Tanpa berkata-kata lebih, Rhea bangkit dari tempat tidur dan berjalan cepat keluar dari kamar, langsung menuju ruang keluarga. Laudia mengikuti dengan langkah terburu-buru, merasa cemas dengan apa yang mungkin akan terjadi. Di ruang keluarga, suasana tampak tenang. Abi duduk di sofa, menghadap ke meja, sementara Mama Julia, Elia dan Nyonya Diana sedang berbicara ringan di sisi lain ruangan. Namun, ketenangan itu pecah ketika Rhea muncul, wajahnya merah padam, matanya penuh amarah. Langkahnya mantap menuju Estiana yang sedang duduk di sofa. Dengan gerakan cepat, Rhea melayangkan tamparan keras ke pipi Estiana. Suasana langsung hening. Semua orang terkejut, tidak ada yang menyangka Rhea akan bertindak seperti itu. Abi yang mendengar suara tamparan seketika menoleh ke arah istrinya, matanya tajam memandang Rhea. 60. Mama Julia ikut terkejut, sementara Nyonya Diana hanya menatap tanpa kata. Estiana, yang baru saja menerima tamparan itu, terdiam sejenak, tatapan matanya kosong, tidak mengerti bagaimana harus bereaksi. Rhea, apa yang terjadi sayang? Abi akhirnya berkata, suaranya rendah namun penuh ketegasan. Dia yang melakukan ini semua. Rhea hampir berteriak, menunjuk Estiana dengan jari gemetar. Dia yang memanipulasi semuanya. Mengundang Adnan ke pesta, membuat hidupku kacau. Aku memberinya kesempatan kedua, dan ini yang dia lakukan. Abi menatap Estiana dengan tatapan dingin lalu melangkah maju dengan tenang. Semua mata kini tertuju pada Estiana, yang tampak terpojok dan ketakutan. Tatapan dingin Abi semakin menguat, dan dia akhirnya membuka mulut, suara rendah namun penuh ketegasan. Estiana, kata Abi, menyebut namanya dengan nada yang berat, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa kamu pikir ini hanya permainan? Estiana tampak gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap Abi yang sedang mengamati setiap gerakan tubuhnya. Saya tidak bermaksud membuat semuanya seperti ini, Paman, suaranya tercekat, seakan ada ketakutan mendalam yang menyertai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Abi mendekat sedikit, tetap dengan ekspresi datarnya yang penuh wibawa. Kamu tidak bermaksud. Lalu kenapa kamu membiarkan Adnan datang ke pesta itu? Apa tujuanmu di balik semua ini?
Estiana tidak bisa menjawab, hanya menggigit bibirnya, terdiam dalam ketakutan. Aku ingin tahu, Estiana, lanjut Abi, suaranya semakin dingin. Kenapa kamu melakukan semua ini jika memang kamu tahu betapa banyak orang yang terluka? Apa kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja setelah semua yang sudah terjadi? Laudia yang melihat ketegangan itu berusaha mendekat, namun Abi hanya meliriknya sekilas, memberi isyarat agar ia tetap diam. Semua mata kini tertuju pada Estiana, menunggu jawabannya. Estiana akhirnya menatap Abi dengan mata yang penuh penyesalan dan ketakutan. Saya hanya mengikuti permintaan Mila. Mila yang meminta saya untuk mengizinkan Adnan datang, saya tidak tahu kalau itu akan berakhir seperti ini, jawabnya dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Rhea memandang Estiana dengan tatapan tajam, menahan amarahnya yang kembali muncul. Abi menatap Estiana sejenak, merenungkan jawabannya, namun tidak ada ekspresi yang berubah di wajahnya. Estiana yang ketakutan, dan tak mau disalahkan, seketika berlutut di depan Abi. Maafkan saya Paman. Semua salah saya. Saya bodoh dan ceroboh karena terjebak oleh Adnan. Saya tidak tahu kalau membiarkan dia masuk akan membuat semuanya kacau. Maafkan saya. 61. Mama Julia marah pada Estiana karena Estiana yang ternyata membiarkan Adnan masuk ke pesta, namun ia juga kasihan melihat Estiana berlutut sambil meminta maaf dengan air mata mengalir hingga ia mendekati Estiana dan berdiri tepat di depan Abi dan Rhea. Abi, Rhea, Estiana sudah minta maaf. Maafkanlah kesalahannya kali ini. Kakak ipar, Estiana sudah terlalu jauh. Dia yang seharusnya tahu apa akibatnya kalau bawa Adnan masuk waktu itu karena dia salah satu orang yang tahu hubunganku dengan Adnan di masa lalu. Rhea menyahut dengan suaranya yang masih bergetar. Lalu ia kembali menatap Estiana dan mulai berbicara dengan suara berat. Aku memberimu kesempatan kedua, Estiana. Aku percaya padamu setelah apa yang terjadi di masa lalu. Dan sekarang, kau malah membiarkan Adnan masuk ke dalam hidupku lagi. Dia adalah orang yang dulu menyakiti aku, dan kau membiarkannya melukai aku sekali lagi. Estiana yang masih berlutut di depan Rhea, terus menangis, air mata mengalir deras. Aku tahu, Rhea. Aku tahu aku salah. Aku tak tahu apa yang harus aku katakan lagi. Aku benar-benar tidak bermaksud mencelakai kamu. Aku hanya merasa cemas. Mila berkata dia bisa menangani Adnan dan meyakinkanku kalau Adnan hanya datang untuk mencari relasi bisnis. Aku tak berpikir panjang. Rhea menatapnya dengan mata yang penuh luka. Tidak berpikir panjang. Estiana, bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Kamu tahu betapa besar trauma yang aku alami, dan kamu memilih untuk memperburuk keadaan dengan membawa Adnan kembali ke dalam hidupku. Mama Julia yang ada di sebelah Estiana, meraih bahu Estiana dan membantu anak angkatnya berdiri. Berdirilah nak. Estiana akhirnya berdiri, matanya berkaca-kaca. Ia mendekati Rhea dengan ekspresi penyesalan. Rhea, aku tidak bermaksud menyakitimu, aku tidak tahu Adnan akan memaksa masuk ke kamarmu. Kalau aku tahu, aku tidak mungkin mengizinkannya masuk ke pesta. Cukup. Rhea berkata tegas, suaranya serak karena menahan amarah. Kamu memang sudah tahu apa yang akan dilakukan Adnan.
Tapi kamu bersikap seolah-olah tidak tahu apapun, Estiana. Laudia berdiri di samping Rhea, mencoba menenangkan Rhea dengan merangkul bahu Rhea. Nyonya Diana yang melihat amarah Rhea, tidak bisa menahan diri lebih lama, akhirnya berbicara dengan suara lembut namun tegas. Rhea, marah itu wajar. Tapi ingat, kita harus lebih bijak dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan biarkan kemarahan ini membuatmu kehilangan kendali. Rhea menatap ibu mertuanya sebentar, berusaha menenangkan dirinya, namun amarah yang meluap di dadanya masih belum mereda. Estiana masih berdiri terpaku, wajahnya pucat, menyesali segala keputusan menuruti Adnan. Rhea tidak mengatakan apapun lagi, namun matanya menatap Estiana yang terus menangis dengan air mata mengalir deras. Perasaan marah, kecewa, dan terluka bercampur aduk dalam diri Rhea, membuatnya seolah terjepit antara rasionalitas dan emosi yang membakar. Rhea, kamu tahu betapa sulitnya menghadapi perasaan marah seperti itu. Tapi cobalah untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Estiana sudah mengaku, dia sudah meminta maaf. Apa lagi yang kamu inginkan? Sabut Julia dengan suara lembut karena khawatir membuat Rhea semakin tersinggung dengan sikapnya. Rhea tetap diam. Ia merasa terjebak dalam situasi yang penuh dengan rasa sakit, di mana dirinya terperangkap antara kasih sayang pada keluarga ini dan kekecewaan yang tak kunjung hilang. Estiana yang sudah ia berikan kesempatan kedua, kembali menjadi penyebab luka lamanya terbuka kembali. Aku tidak tahu bagaimana lagi harus menjelaskannya, tapi aku ingin kamu tahu, Rhea, aku sangat menyesal. Mila datang ke aku dan memohon. Aku tidak berpikir jauh, aku hanya ingin membantunya. Estiana kembali. 62. Memohon di depan Rhea, namun Rhea memalingkan wajahnya, tak mau mendengarkan apapun penjelasan Estiana. Estiana yang melihat Rhea mengabaikannya, menggigit bibirnya, takut situasi ini membuat Abi marah dan mengusirnya pergi dari rumah ini. Aku tahu, Rhea. Aku tahu ini salah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak ada maksud untuk melukai kamu. Aku sangat menyesal. Mama Julia yang sejak tadi terdiam menyaksikan perdebatan antara Rhea dan Estiana kembali membuka suara. Kenapa semuanya harus seperti ini? Mengapa kalian tidak bisa duduk dan bicara dengan baik-baik, bukan dengan kekerasan seperti ini? La menatap Rhea dengan penuh perhatian. Rhea, apa yang terjadi di pesta itu? Bukan sepenuhnya salah Estiana. Ya, mungkin dia salah, tapi, kenapa kamu harus menamparnya seperti itu? Kamu tahu betul, dia merasa sangat menyesal. Rhea mendengus, matanya menyala dengan marah. Kak Julia, ini bukan tentang satu kesalahan. Ini tentang kepercayaan yang telah dikhianati. Estiana yang seharusnya menjadi orang yang ada di pihakku, malah membuat semuanya lebih buruk. Mama Julia menghela napas, bingung harus berkata apa. Aku tahu ini sulit, Rhea. Aku benar-benar tahu. Tapi aku ingin kamu mengerti bahwa Estiana, dia tidak bermaksud buruk. Cuma, dia salah dalam mengambil keputusan. Rhea menatap kakak iparnya, matanya memerah. Kak Julia membela dia. Estiana adalah orang yang hampir menghancurkan hidupku. Apa kakak ipar tidak melihat itu? Kakak hanya ingin semuanya selesai dengan baik.
Kakak tidak ingin ada yang terluka lebih dalam lagi di keluarga ini Rea, ucap Julia menatap Rea. Rea diam, dadanya naik turun menahan emosi yang meluap-luap. Tangannya yang mengepal mulai bergetar, membuat Abi semakin gelisah. Ia tahu istrinya tidak boleh berada dalam kondisi seperti ini terlalu lama, apalagi Rea sedang hamil. Akhirnya Abi berdiri di depan Rea dengan posisi membelakangi istrinya, tubuhnya tegap, sorot matanya tajam seperti pisau. Suasana di ruang keluarga itu sunyi mencekam, hanya suara napas Estiana yang terdengar berat karena tangisnya. Laudia yang melihat Rea memegang kepalanya, membantu Rea duduk diam di sofa, wajahnya tetap tegang meski ia memilih untuk tidak berkata-kata lagi. Setelah sebelumnya meluapkan semua isi hatinya, kini ia menyerahkan kendali penuh pada suaminya. Tatapan Abi tertuju pada Estiana yang masih berdiri dengan kepala tertunduk. Wanita muda itu terlihat rapuh, namun Abi tidak tergerak oleh tangisnya. Ia sudah cukup bersabar, dan kini batas kesabarannya telah habis. Estiana, suaranya dalam dan penuh tekanan. Aku sudah cukup lama diam. Kau pikir aku tidak tahu semua keburukan yang kau lakukan pada Rea? Kau pikir aku tidak peduli? Kau salah. Estiana mendongak perlahan, matanya yang basah menatap Abi dengan penuh permohonan. Paman Abi, saya mohon maaf, saya benar-benar tidak bermaksud. Diam. Suara Abi meledak, menggema di seluruh ruangan. Julia, yang berdiri di samping Estiana, terkejut mendengar adiknya berteriak seperti itu. Laudia dan Elia saling menatap, tak berani membuka mulut. Bahkan Nyonya Diana yang duduk dengan anggun tampak tertegun sejenak. Abi melangkah maju, menatap Estiana dengan dingin. Kau sudah cukup menghancurkan hidup Rea. Kau mencelakai dia, merebut tunangannya, dan sekarang membiarkan pria itu, Adnan, masuk ke pesta keluarga kami. Kau tidak hanya mempermalukan Rea, tapi juga seluruh keluarga Prana. Tapi saya tidak tahu Adnan akan. Jangan beri aku alasan. Potong Abi dengan suara yang lebih keras. Semua yang kau lakukan adalah karena egois. Kau selalu berpikir kau bisa lolos dari konsekuensi karena statusmu sebagai anak angkat. Tapi aku katakan, 63. Padamu sekarang, Estiana, kau sudah tidak punya tempat lagi di rumah ini. Estiana membeku, wajahnya memucat. Paman, jangan usir saya mohon. Julia akhirnya berdiri, mencoba menyela. Abi, kau tidak bisa melakukan ini. Bagaimanapun juga, Estiana adalah anak angkatku. Dia bagian dari keluarga ini. Abi berbalik menghadapi Julia, sorot matanya tajam dan tidak bisa ditawar. Kak Julia, aku sudah cukup menghormatimu sebagai kakakku. Tapi jangan lupa, aku adalah kepala keluarga di sini. Dan sebagai kepala keluarga, aku tidak akan mentolerir siapapun yang mencelakai istriku atau anakku. Termasuk Estiana. Julia tertegun. Tapi dia sudah meminta maaf. Dia tidak bermaksud seperti itu, Abi. Kau tahu bagaimana perasaannya selama ini. Dia hanya bingung, dia hanya butuh waktu. Berapa banyak waktu yang kau ingin aku berikan, Kak Julia? Potong Abi lagi. Berapa banyak kesempatan yang harus kuberikan setelah semua yang dia lakukan pada Rea? Kau tidak pernah melihat bagaimana Rea menderita karena ulahnya. Kau hanya peduli pada perasaan Estiana,
tapi kau tidak pernah peduli pada istriku. Julia tersentak, bibirnya terbuka seakan ingin membantah, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Abi melanjutkan, suaranya semakin dingin. Keputusan ini sudah final, Kak Julia. Jika kau ingin membelanya, lakukan itu di luar rumah ini. Tapi dia tidak akan tinggal di bawah atap ini lagi. Aku akan memberinya waktu sampai malam ini untuk berkemas. Setelah itu, aku tidak ingin melihat wajahnya di sini. Abi, Julia mencoba membantah lagi, namun Abi mengangkat tangan, menghentikannya. Jika kau terus memaksakan pendapatmu, Kak Julia, kau yang akan membuatku kehilangan rasa hormat padamu. Julia terdiam, tidak menyangka adiknya yang biasanya pendiam kini bisa berbicara dengan nada setegas itu. Abi berbalik ke arah Estiana. Estiana, bereskan barang-barangmu. Pembantu akan membantumu keluar dari rumah ini malam ini. Estiana hanya bisa menangis tanpa suara, tetapi ia tahu tidak ada gunanya membantah. Perlahan, dengan tubuh gemetar, ia berdiri dan melangkah pergi, diikuti oleh salah satu pembantu yang menatap dengan cemas. Setelah Estiana pergi, Julia menatap Abi dengan wajah penuh kemarahan. Kau terlalu kejam, Abi. Abi menatap Julia dengan dingin. Kejam adalah membiarkan seseorang terus menyakiti keluargaku tanpa batas, Kak Julia. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Julia menggigit bibirnya, lalu memilih untuk tidak berkata-kata lagi. Abi menoleh ke arah Rea, yang masih diam di sofa. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di sampingnya. Aku sudah mengurus semuanya. Kau tidak perlu memikirkannya lagi. Rea hanya mengangguk pelan, air mata mulai menggenang di matanya. Abi meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. Kau adalah yang terpenting bagiku. Tidak ada yang boleh menyakitimu lagi. Rea tersenyum tipis, meskipun air matanya mengalir. Dalam hatinya, ia merasa tenang karena tahu suaminya akan selalu melindunginya, apapun yang terjadi. 64. Di depan pintu besar kediaman keluarga Prana, Estiana berdiri memeluk kopernya erat. Tubuhnya sedikit membungkuk, pundaknya bergetar menahan tangis yang tak mampu ia tahan lebih lama. Rintik hujan yang baru reda membasahi ujung rambutnya, menambah sendu suasana. Estiana. Suara tegas Julia memecah keheningan malam. Ia keluar tergesa-gesa dari dalam rumah. Wajahnya memancarkan perpaduan antara amarah dan kekecewaan. Ini bukan nada yang biasa digunakan untuk memanggil putri angkatnya. Julia berdiri di hadapannya, matanya menatap tajam. Mama kecewa padamu. Kau sadar, kan, apa yang kau lakukan? Kau menyakiti Rea, anak yang sudah menganggapmu keluarga. Estiana tetap menunduk, air matanya mengalir makin deras. Ia menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan sesak di dadanya. Suaranya keluar pelan, hampir tenggelam oleh hembusan angin. Maaf, Ma. Julia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia menatap Estiana, kini dengan sorot yang lebih lembut, meski kekecewaan masih terlihat jelas. Mama benar-benar kecewa. Tapi kau tetap anak Mama, Esti. Kalau kau masih menganggap aku ibumu, hentikan kebencianmu pada Rea. Jadikan dia bagian dari keluargamu. Aku tidak membencinya, Ma, Estiana berbisik, meski nadanya terdengar getir.
Ini semua ulah Adnan. Dia ingin membuatku terlihat jahat di mata Rea dan semua orang.